ketika Ramadan datang, pikirannya tadi itu Pak, puasa, lapar, haus, takjil, makanan menu-menunya. Karena yang tertanam selama ini dalam diri kita adalah Ramadan hanya identik dengan aktivitas puasa. Padahal dominasi utamanya Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat, terkhusus Bapak Kepala Kantor Bapak Rahmat Sinten Pak? Bapak Rahmat Basuki. Saya tadi bisi-bisi sudah haji belum? Ya, husnudon aja berhaji, insya Allah minimal sudah daftar. Kalaupun ada hambatan sudah haji Pak Haji ya. Alhamdulillah. Saya ini nggak tahu kapan daftarnya, mulai 2012 nggak tahu, ini ada regulasi yang berbeda lagi. Tapi mungkin mudah-mudahan bukan karena pajak ya Pak ya. Insya Allah bukan ya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nikmat yang besar adalah terpeliharanya iman dan Islam. Satu nikmat yang besar dalam satu komunitas, kalau kepalanya ini pelak, bahasa situbondo pelak itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya, senang dengan dinul Islam. Kalau kepala satu keluarga, kepalanya ini senang dengan dinul Islam, Islami, ya insya Allah satu keluarganya Islami. Demikian juga di lingkungan kantor, di lingkungan wilayah, negara dan seterusnya. Nah, maka alhamdulillah negara kita meskipun bukan negara Islam, tetapi pemerintahnya, presidennya beragama Islam, sholat, minimalnya aktivitas ibadah kita tidak dilarang. Dan syukur yang lebih besar lagi, lingkungan Pajak Pratama ini memiliki kepala yang juga memiliki concern, memiliki perhatian terhadap dinul Islam, membebaskan ketua takmirnya siapa Pak namanya? Pak Yuda bagian apa ya Pak? Pak Sinten? Pak Lutfi, monggo Pak Lutfi di sini sama saya, monggo Pak Lutfi. Nah ini nggak enak kalau jauh-jauh nih, monggo dengan Pak Kepala Kantor sini. Nggih. Kalau Pak Yuda bagian apa? Bagian panggil-panggil mubalik. Nggih, mudah-mudahan keberkahannya. Nggih. Jadi ini satu kenikmatan yang besar. Ini yang pertama harus kita syukuri, di mana keimanan, keislaman kita bisa tumbuh di sini. Kalau enggak, kalau kepala kantornya enggak peduli, enggak mau tahu dengan agama Islam, enggak tahu dengan dinul, dengan kesejahteraan rohani Islam para karyawannya, para anggota kantornya, nggak mungkin ini bangunan bisa jadi musola, nggak mungkin juga diselenggarakan sholat Jumat. Alhamdulillah saya beberapa kali berkesempatan khotib di sini juga, dan kali ini juga diselenggarakanlah kajian menyambut Ramadan. Dengar-dengar mau ada kajian rutin juga tempo hari Pak. Siapa sudah bisikin saya apa bersedia? Insya Allah bersedia. Itu syukur memang, karena apa, majelis ilmu semacam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah SAW berpesan, menyampaikan pada para sahabat, idza maratum fi riyadil jannah farta'u fiha. Apabila kalian mendapati taman-taman surga, maka kalian mampir merumputlah. Merumput maknanya
Mampir tidak hanya mampir duduk Pak, tetapi mampir mengambil sesuatu. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u fiha, merumputlah kalian di dalamnya. Wa ma adraka riyadul jannah ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan riyadul jannah itu ya Rasulullah? Riyadul jannah kata Rasulullah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Apapun kemasannya, apapun kontennya, apabila di dalamnya dikaji atau saling diingatkan tentang yang halal dan yang haram, itu maka majelis ilmu, kajian-kajian itu. Sehingga beda Pak, kajian membuat telur rasa stroberi, meskipun namanya kajian, yang seperti itu bukan termasuk majelis ilmu yang bermakna riyadul jannah. Nah semacam ini, apalagi memang kontennya memang kajian Ramadan, menyambut Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan atas ketulusan keikhlasan kita semua menyelenggarakan majelis ilmu ini, diakui oleh Allah, dipersaksikan oleh Rasulullah, kita sedang menggelar Riyadul atau Taman Surga. Amin Allahumma amin. Maka kita diperintahkan oleh Nabi, kalau ada majelis ilmu, kalau ada taman surga, masuklah, mampirlah, merumputlah, ngambil apa-apa yang bermanfaat di sana. Maka datang ke majelis ilmu tidak hanya datang, duduk, diam, tidak hanya itu, tetapi menyerap. Nah, saya yakin teman-teman di kantor pajak ini minimal lulusan STAN ya Pak ya, itu intelektualitasnya di atas rata-rata, sehingga tidak usah bawa catatan, itu sudah sangat masuk begitu. Imam Syafi'i, para imam mazhab itu dalam sejarahnya diantaranya kalau mengikuti kajian itu nyatetnya pakai lidah Pak, tulis catat di tangan, tulis catat di tangan, ya tidak membekas itu. Kemudian setelah selesai syekhnya memanggil, kamu ngapain tadi gini? Saya mencatat. Mana catatan? Tidak ada. Loh terus kok tidak ada? Tapi setelah dites Pak, semua yang diucapkan syekhnya tadi itu keluar semua, persis. Nyampe rumah, nulis kitab, persis sama dengan yang disampaikan oleh syekhnya dalam kajian itu tadi. Maka saya lihat teman-teman di pajak tidak ada yang bawa catatan, tapi insya Allah intelektualitasnya sudah, IQ-nya sudah 200 lebih ya Pak, insya Allah seperti itu. Nanti kita ringan-ringan saja. Makanya saya tanya, temanya apa? Nah, seorang guru murid itu, kalau murid itu adalah dari kata aroda sebenarnya. Murid itu adalah orang yang dikehendaki. Orang tua kepada anak itu berlaku sebagai ustadz dan murid. Jadi anak itu mau dibentuk seperti apa, dikehendaki seperti apa, bapaknya, orang tuanya itu menghendaki seperti apa, dididik seperti apa, itu murid anak itu. Di sekolah juga seperti itu Pak, murid itu kurikulumnya sudah paket, sudah kurikulum apa namanya yang berubah-berubah itu, ada 13 KTSP, ada kurikulum merdeka. Anak digrojokin itu, dikehendaki oleh lembaga, oleh pemerintah untuk menyerap ilmu itu murid. Nah, saya tidak ingin berhadapan dengan murid di luar anak-anak atau santri saya sendiri seperti ini di sini. Saya ingin membebaskan jenengan semua untuk menghendaki apa yang harus kita bicarakan kali ini. Nah, kalau yang seperti itu namanya murad, orang yang menghendaki. Makanya apa temanya? Ya temanya pokoknya menyambut Ramadan tempo hari. Belakangan ada informasi susulan, senang ya Pak, gembira menyambut Ramadan. Seperti pesannya Bapak Rahmat tadi, Pak Haji Rahmat tadi itu, menyambut Ramadan harus senang. Ada yang tidak senang Pak? Bu, ibu-ibu ada Pak? Ada. Ada yang tidak senang? Senang. Senang no boten? Ustaz, saya mau izin mencatat gitu. Oh enggak, Masya Allah. Karena beliau bukan Imam Syafi'i ya. Masya Allah. Monggo nanti yang nyatat satu, yang lainnya nanti fotokopi aja Pak nggih. Nggih, Bapak. Senang menyambut Ramadan. Sekarang pertanyaannya, sebelum ini nih pretest saja Pak ya, pretest. Biasa kalau mau ada pelatihan ada pretest.
di sini jujur nggih, jujur senang napa mboten Pak kedatangan tamu agung Ramadan ini? Bu, Senang, Pak. saya itu dulu masih studi, masih kuliah, masih itu kadang ke Padang Bulan Pak, ke kajiannya Cak Nun. Bu, di sana itu ceromoh-ceromoh Pak, namanya Surabayaan Pak ya. Ayo sapa sing seneng salat? Dapurmu kok seneng salat. Sakjane janjane iki atine iki ya ngrundel, napa kok kon salat barang, nyapa kok kon puasa barang, sak janjane iki gak seneng. Nah, ketakwaan itu akan teruji oleh Allah, wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum was-sabirin. Rumusnya ternyata itu. Justru kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak disenangi, tetapi dia rela melakukan, ya harus dengan terpaksa, ya harus dengan terpaksa, rela melakukan dengan keterpaksaan, dengan ngoyo-ngoyonya ngoyo, itulah ketakwaan itu. Jadi sak janjane wong biasai pagi jam 9 ibu-ibu biasanya bisa rujaan, bisa sambil ngantor, bisa sambil nyemil misalkan. Datang Ramadan, aduh mati kalau. Kadang-kadang gitu. Jujurnya seperti itu. Tetapi karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berproses di dalam bulan Ramadan itu, maka dengan payah-payah, maka dengan segenap keterpaksaan diri ya dilakukan. Ketika berhasil mengalahkan ego, berhasil mengalahkan hawa nafsu, kesenangan, yang nyemil jam 9, yang ngopi jam 7 pagi, yang merokok jam sewaktu-waktu, ketika berhasil mengalahkan nafsu, itulah yang dimaksud orang yang bertakwa atau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sak janjane mulai ditekoni Pak Haji Rahmat, itu seneng enggak ada Ramadan? Sakjane yo gak seneng. Sakjane dalam hati kecil, iya gak seneng tiap hari bisa sarapan nasi apa itu pecel di pojokan itu. Sekarang enggak bisa, ya enggak seneng. Tetapi karena ada sesuatu yang harus dikalahkan, ketidaksenangan nafsu kita tadi itu, maka disitulah tantangannya. Allah ingin melihat. Allah tadi itu ayatnya, wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum was-sabirin. Aku uji kalian semua, termasuk ujiannya adalah diturunkannya kewajiban berpuasa ini. Seberapa hamba-hambaku ini mampu bersabar dan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mujahidina minkum, bersungguh-sungguh di antara kalian, was-sabirin, dan bersabar. Nah, sekarang harus kita cari rumusnya, Pak. Ramadan kita diperintahkan oleh tadi itu, dianjurkan oleh Bapak Kepala Kantor, Pak Rahmat. Kemudian memang seperti itulah nasnya, kita harus datang menyambut tamu agung ini dengan wajah berseri-seri, ya, dengan kesenangan, dengan sangat-sangat bergembira. Sekarang faktanya kita tidak bergembira tadinya, Pak ya. Karena kita kesenangan tiap hari ngerokok, tiap hari ngopi, tiap hari makan nasi pecel, makan soto. Bisa yang punya suami, punya istri bisa kapanpun, jam berapapun begitu ya. Tapi jangan jam kantor lah Pak. Ya, jangan jam kantor dengan suami, dengan istrinya. Dimarahi Pak Rahmat nanti. Nah, ketika kemudian yang sesungguhnya tidak kita senangi, maka padahal kita diperintahkan untuk senang, dianjurkan untuk senang Ramadan ini, lalu kita harus cari rumus supaya kita punya alasan untuk senang. Ramadan itu apa sih Pak? Sebentar, kita sebelum kemana-mana ya. Ramadan itu apa Bapak Ibu? Ramadan itu bulan apa? Bulan apa? Bulan puasa. Puasa bulan Ramadan. Berarti puasa adalah Ramadan. Ramadan adalah puasa. Ya, baik, kita ulas sedikit ya. Ramadan itu dari bahasa Arab, kata dengan artinya Ramadan itu panas, panas yang membakar. Jadi panas yang membakar, panas yang sangat. Kalau orang Arab keluar dalam terik matahari, dia berkata Ramadan fisamsi. Matahari kali ini panas sekali. Ramadan itu kalau bahasa Arab. Kemudian
ada penambahan, ada peningkatan sifat superlatif. Jadi ditambahi dengan alif dan nun menjadi Ramadan. Itu menjadi superlatif artinya menjadi sesuatu yang kedudukannya melebihi dari yang normal. Kalau Ramadan tadi itu panas yang membakar, ada yang membakar sangat terik, sangat menyengat. Kalau sudah menjadi Ramadan itu bisa menjadi sesuatu yang ekstrim. Ada kertas terbakar, ada kayu terbakar, ada rumah bisa terbakar. Nah, Ramadan ini adalah bulan di mana Allah akan membakar dosa-dosa manusia, membakar keburukan-keburukan yang manusia punya. Sehingga keluar Ramadan, dosa-dosa manusia ini bisa bersih total, Pak. Bisa bersih total. Sehingga ini satu alasan kenapa Ramadan, ketika kita menghadapi Ramadan di bulan Sya'ban seperti ini senang, karena yang terbayang adalah dosa-dosa kita akan terbakar, akan habis. Keluar Ramadan nanti sangat senang karena akan menjadi manusia yang baru. Ini salah satu alasan kenapa kita agar bisa senang menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan ini. Bukan Ramadan terus nanti menahan lapar, menahan haus, terus sorenya menu masakannya sudah istimewa. Bukan itu yang ditunggu-tunggu. Ramadan nanti bisa di masjid manapun buka puasa gratis. Mau kolek, mau apa bisa, di mana-mana bisa gratis. Senang bukan seperti itu senangnya. Bahwa itu iya terjadi, iya. Tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa selalu melandaskan diri, mendasarkan diri pada kepentingan-kepentingan ukhrawi. Tidak hanya berhenti pada urusan fisik materialistik. Sehingga tadi kalau sudah membayangkan Ramadan, bayangannya hanya berpuasa, lapar, nanti ibu-ibu konsultasi, diskusi sama bapak-bapak, ya, suami dengan istri, bikin menu, Pak. Nanti Ramadan pertama apa, Ramadan kedua apa. Bahkan saya kemarin dapat kiriman, Pak, dari teman di grup itu. 1 bulan itu 30 hari itu sudah lengkap menunya. Ibu-ibu nanti kalau mau minta Pak Yuda, saya kirim ke Pak Yuda. Hari pertama opor ayam, hari kedua lengkap dengan fotonya, foto masakannya, lengkap dengan apa resepnya apa itu 30 hari. Oh, saya kirim ke teman saya yang lucu-lucuan gitu. Oh, ini enak di print nanti dipasang di dapur. Jadi enak ibu-ibu untuk masak tiap harinya. Ada yang untuk ngasih belanja berapa, masakan-masakan seperti ini. Yang dibahas tidak lebih dari urusan perut. Ya. Maka makna Ramadan kita geser dari yang hanya orientasi kita hanya puasa, lapar haus, kita geser ke makna yang sesungguhnya Ramadan adalah terbakarnya dosa-dosa kita, ya, hangusnya dosa-dosa kita ketika nanti keluar dari Ramadan. Ada satu error, Pak, dalam pemahaman kita. Ini sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam. Ramadan itu selama ini hanya sebatas dipahami sebagai bulan tadi puasa. Padahal Allah penyebutan puasa di dalam penyebutan, di dalam membahas masalah Ramadan ini justru penyebutan sekunder. Primernya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an. Allah meletakkan kata Quran ini di bagian pertama. Quran satu. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia kedua. Wa bayyinati minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Kemudian yang keempat wal furqan, dan pembeda antara yang halal dan yang haram.
Ini di ayat 180 berapa Al-Baqarah itu. Baru berikutnya faman syahida, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah. Baru setelah menyebutkan item-item Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, kemudian sebagai pembeda, baru puasa disebutkan di situ. Baru puasa disebut. Artinya apa? Bulan Ramadan lebih dari sekedar syahrus syam, dia justru yang lebih utama adalah syahrul Quran. Ini yang jarang sekali kita ketahui, kita dengar. Sehingga ketika Ramadan datang, pikirannya tadi itu Pak, puasa, lapar, haus, takjil, makanan menu-menunya itu. Karena yang tertanam selama ini dalam diri kita adalah Ramadan hanya identik dengan puasa, gitu, dengan aktivitas puasa. Padahal enggak. Padahal Al-Quran itu dominasi utamanya Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu bukti pertama. Dari urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Ramadan ini, justru puasa ini urusan yang kesekian. Setelah urusan Al-Quran, petunjuk, penjelasan atas petunjuk dan pembeda. Baru perintah puasa Ramadan, puasa wajib. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 itu ada di sana dikatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu yang termudah bagi kalian. Kenapa dikatakan tayassara minal Qur'an, yang paling mudah atau yang termudah dari kalian? Perintah membaca itu faqra'u tayassara minal Qur'an. Karena di sana membaca Al-Qur'an itu tidak ada rukhsah. Tidak ada rukhsah itu dispensasi. Kalau puasa itu ada dispensasi, Pak. Boleh enggak Ramadan tidak puasa, Pak? Boleh? Boleh. Nggih, Pak. Ramadan tidak puasa boleh, asal memenuhi syarat udzur syar'i. Apa syarat udzur syar'inya? Wa man kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Boleh tidak puasa apabila sakit dan dalam perjalanan. Itu boleh tidak puasa. Tetapi di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 tadi itu dinyatakan alima allantusuhu. Allah tahu, Allah mengetahui bahwa engkau tidak mampu menentukan batas-batas antara siang dan malam, ya, fataba alaikum, maka Allah memberikan permakluman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dari yang termudah, karena Allah tahu batas-batas kemampuan kalian. Nah, di dalam yang tadi itu maridon alima an sayakunu minkum mardo, dan Allah mengetahui dalam surat Muzammil, Allah mengetahui di antara kalian akan ada orang yang sakit. Wa akharuna, dan ada juga yang melakukan perjalanan. Perjalanan ini ada dua ternyata. Ada perjalanan dua. Ada perjalanan dalam bermaisyah, dalam berbisnis, dalam mencari karunia Allah, dan ada juga perjalanan di dalam jihad fisabilillah. Tetapi perjalanan, sakit, dan jihad fisabilillah pun, perang di jalan Allah pun tetap faqra'u ma tayassara minhu. Tetap bacalah Al-Quran dari yang termudah, yang kalian mampu, yang kalian bisa. Kalau puasa Ramadan ada dispensasi untuk tidak berpuasa, Pak. Yang sakit maupun yang dalam perjalanan tadi itu, baik perjalanan bisnis maupun perjalanan yang tidak maksiat lah pokoknya. Tetapi untuk membaca Al-Quran di hari-hari biasa pun
itu tidak ada dispensasi. Bacalah. Allah sudah tahu kalau di antara manusia nanti ada yang sakit, ada yang sibuk, ada yang bekerja, bermaisha, melakukan perjalanan, dan ada juga yang berperang di medan laga, di medan jihad fisabilillah. Tetap diminta membaca Al-Quran, sehingga urgensinya berpuasa dengan membaca Al-Quran itu justru lebih urgent di bulan Ramadan. Itu adalah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran tidak ada dispensasi apapun. Tetapi berpuasa ada dispensasi, tapi syarat tadi itu jangan mengada-ngada loh Pak. Nanti kalau gini sebenarnya kalimat saya dipotong, di-share kemana-mana, Ramadan boleh tidak puasa, wah bahaya. Dengan syarat ada udzur syar'i tadi. Yang sangat ingin saya sampaikan adalah di hari-hari biasa pun Allah sedemikian menekankan untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Apalagi begitu, lebih wajib. Sehingga korelasinya adalah segala aktivitas kita, berpuasa, ya, berpuasa maupun qiyamul Ramadan, puasa di siang hari, qiyam Ramadan di malam hari. Ini dalam rangka kita prekondisi, mengkondisikan diri supaya Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa kita, menginstal Pak. Dalam rangka kita memindai, menginstal Al-Quran itu dengan aktivitas puasa kita di siang hari, taraweh kita, tahajud kita di malam hari, dalam rangka menginstal Al-Quran. Dengan kata lain, ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang qiyamul lail di bulan Ramadan itu, Allah memberikan satu peluang lebih besar agar Al-Quran yang kita baca itu bisa benar-benar masuk, meresap ke dalam jiwa kita. Jalannya ya harus dengan membaca. Kalau yang sudah punya hafalan ya di murojaah. Sudah hafal 30 juz, sudah hafal 3 juz, 1 juz. Jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka puasa kita, qiyamul Ramadan kita, dalam rangka menyokong apain tadi, hanya sebagai tools, alat untuk menginstal Al-Quran di dalam diri kita, sehingga nanti ketika malam Lailatul Qadar itu akan sangat mudah. Al-Quran itu karena terkondisi dari awal Ramadan, kita menginstal terus, sehingga ketika Lailatul Qadar Al-Quran itu diturunkan. Ketika Allah tanazzalul malaikatu warruhu, tanazzalul itu turun dari nuzulun, turun. Kalau tanazzalun itu turun secara berdampiak-dampiak. Jadi malaikat itu bergelombang-gelombang. Tanazzalul malaikatu, malaikat warruhu dipimpin oleh ar-ruh, itu malaikat Jibril, turun menyampaikan rahmat, bukan Pak Haji Rahmat, menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dalam rangka menginstal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam juknis lah gitu ya. Dalam hadis Bukhari nomor 37 dan 38 dinyatakan yang 38-nya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini kemudian yang nomor 37-nya hadis Bukhari itu menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang nomor 38 tadi urusan siang, urusan berpuasa yang mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Yang qoma tadi itu qiyam, itu setelah sholat isya, rawatib dulu, ba'diyah isya, kemudian sholat lail. Sholat lail itu sholat sunnah yang dilakukan malam hari Pak. Jadi ba'diyah isya itu sudah termasuk sholat lail. Taraweh itu termasuk sholat lail. Bangun tidur malam termasuk sholat lail. Tapi kalau namanya tahajud itu adalah terjaga. Tahajud itu maknanya terjaga, ngelilir. Jadi kalau sholat tahajud ya memang
ngelilir dulu baru sholat tahajud gitu. Nggak ada sholat tahajud itu belum tidur, karena tahajud itu adalah maknanya ngelilir. Terus sebagai kabar gembira lagi, tadi sudah ya kabar gembiranya, kabar bagusnya bahwa Ramadan itu dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah dengan juknisnya. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, ihtisab, iman dengan dasar keyakinan, ihtisab itu adalah mengandung makna muhasabah, menghitung. Ihtisab itu, hisab itu menghitung, yang memiliki makna muhasabah, menghitung diri. Juga boleh diartikan menghitung, saya kalau melakukan ini dengan ikhlas karena Allah, karena menginginkan janji-janji Allah, menghitung itu boleh. Ihtisab, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ghufirallahu, diampuninya baginya mata qadama min dzambih, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi manusia baru. Nah, ini siangnya, syaratnya harus berpuasa Ramadan di siang hari. Terus syaratnya yang kedua, man qama Ramadan, yang bangun, yang sholat lail, yang menghidupkan malam Ramadan, ya dengan sholat lail ya, taraweh, dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Jadi tinggalkan perasaan yang membelenggu kita. Dulu pernah begini, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita kedatangan satu peluang besar, kedatangan suatu kondisi di mana Allah akan membakar semua dosa-dosa kita, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan yang lalu sudah berlalu, kita menjadi manusia yang baru dengan catatan tadi itu, soma siangnya, koma malamnya. Kabar gembira lagi Pak, barang siapa yang sholat malam bersama imam di bulan Ramadan, innahu man qama ma'al iman hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang sholat malam bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, maka baginya dicatat dia qiyamul lail sepanjang satu malam penuh. Jadi di sini kabar gembiranya, barang siapa yang ikut sholat taraweh, sholat isya, sholat taraweh bersama imam, sampai syaratnya harus bersama imam. Taraweh bersama imam berarti di mana Pak? Di masjid, di musola. Syarat berikutnya hatta yansarifa, sampai selesai. Selesai kalau sholat imamnya itu selesai sampai witir ya. Kutibalahu, maka baginya dicatat, ditulis qiyamul lailatan, seperti sholat sepanjang malam, sejak maghrib sampai subuh, sholat terus tidak berhenti-berhenti, dan status sholatnya sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa enggak? Ini tidak ada di luar bulan Ramadan. Maka salah satu kegembiraan, alasan kita gembira di bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan Allah sedemikian memberikan banyak sekali rahmatnya, kalau Pak Rahmat baca rahmatnya ya, dengan sedemikian banyak keistimewaan. Sholat sepanjang malam. Nah sekarang problemnya lagi, Ustadz, saya ini pengen kalau sudah sholat taraweh itu di masjid dengan imam, tapi imamnya langsung witir sih. Saya ingin witirnya nanti setelah sholat tahajud. Gimana itu? Ya nggak gimana, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Berarti akan mengundurkan diri sebelum imam selesai. Berarti tidak masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi ini, tidak hatta yansarifa, tidak sampai selesai. Maka solusinya sebelum berangkat taraweh harus punya pengetahuan dulu. Saya pengen taraweh, misalkan kalau taraweh, ada yang taraweh itu 23, ada yang 11 Pak. Nah ini saya maksud harus punya pengetahuan dulu. Kalau misalkan, dan dua-duanya sahih, dua-duanya sah, dua-duanya baik, itu ya. Tapi kalau misalkan ingin menghendaki sampai selesai, padahal tidak merencanakan sampai berpanjang-panjang di masjid misalkan, ya harus tahu berarti
oh yang di sana itu 11, yang di sana 23, agar kita ikut sholat dengan imam dengan nyaman, dengan rela hati, tidak terpaksa. Sudah kadung masuk di masjid, ya, pengennya 11, tetapi ternyata di situ 23, akhirnya dilema, mau pulang duluan, tidak dapat kutiba lahu qiyamul lailatan, tetapi apabila diteruskan ini kok panjang sekali. Nah, akhirnya terjadi keterpaksaan di dalam hati. Makanya sebelum datang sholat taraweh dipastikan dulu masjid mana yang 11, masjid mana yang 23. Tetapi kalau dari rumah sudah siap, saya 23 karena saya akan memperbanyak rakaat salat, akan memperbanyak bersujud kepada Allah, memperbanyak qiyamul lail, cari yang 23, enggak masalah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu malah ada 2 kloter, Pak. Yang pertama 20 rakaat 10 kali salam, witirnya ditunda. Nanti setelah lingsir setelah jam 12 malam, jam berapa itu bangun lagi, sholat berjamaah lagi, sholat tahajud berjamaah, baru witirnya di sana. Jadi yang sore itu tidak ada witirnya. Itu kalau di Haramain, di Makkah, di Madinah. Maka dengan kita mendapatkan informasi sahih dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita akan mendapat catatan, mendapat pengakuan dari Allah, sholat sepanjang malam tidak berhenti-berhenti dan sholatnya diterima. Syaratnya adalah sholat qiyam qoma Ramadan, taraweh bersama imam, syaratnya harus sampai selesai, sampai witir selesai. Itu baru mendapatkan kategori kutiba lahu qiyamul lailatan, ditulis pahala sholat dari maghrib sampai subuh. Itu kita ya. Kegembiraan terakhir adalah karena di dalam bulan suci Ramadan ini ada peluang besar di mana amaliyah kita itu dilipat gandakan menjadi sangat-sangat banyak. Kalau hari-hari biasa di bulan Ramadan itu satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Ibadah sunnah ya diberikan pahala sebagaimana ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Allah. Nah, khusus di malam qadar itu amal kebaikan kita dilipat gandakan seperti kita melakukannya lebih dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Bukan hanya 1000 bulan, tetapi di atas itu, di atas 1000 bulan. Di atasnya itu lebihnya itu marginnya itu apakah 1 minggu, ataukah 1 bulan, atau 1 tahun, itu Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Bisa berlipat-lipat beratus-ratus%. Maka khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Gampangannya kalau kita baca Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf, dihitung ada berapa huruf. Kemudian kalau kita membacanya pas di saat malam qadar, itu gampangannya kita mengkalkulasi, Pak, seperti kita baca bismillah tidak berhenti selama lebih dari 1000 bulan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, selama 1000 bulan tidak berhenti. Itu gambaran keutamaan amaliyah atau pahala yang diperoleh ketika kita beramal soleh di malam qadar. Maka Bapak Ibu sekalian, malam qadar adalah malam sebagai malam puncak kemenangan umat Islam di dalam berjibaku, di dalam berjuang menginstal Al-Quran dengan berpuasa, dengan qiyamul Ramadan. Puncaknya adalah memperoleh keberkahan malam qadar itu. Nah, malam qadar dipersempit oleh Allah. Letaknya di 10 hari terakhir. Sudah dilokalisir ya Pak, 10 hari terakhir, terus dilokalisir lagi di malam-malam ganjil. Nah, sekarang kita sering dilema. Ini kadang-kadang pemerintah dengan yang bukan pemerintah, atau ada perselisihan di satu negara dengan negara yang lain untuk menentukan satu Ramadannya itu kapan. Sehingga kita kadang-kadang ambigu juga, menyangka ini malam ganjil, ini malam 21. Tetapi bisa jadi kita benar, bisa jadi salah.
Bisa jadi itu masih malam 20 kalau yang meyakini satu Ramadannya berbeda misalkan. Terus kemudian kalau meyakini ini malam 23, bisa jadi itu baru 22 atau sudah malam 24. Sehingga maksud saya adalah kalau kita ingin menjemput Lailatul Qadar dan kita pakai sistem cegat-cegatan seperti itu, ya, ambil malam ganjil tok iktikaf, ngaji semalam suntuk misalkan, khawatirnya keliru Pak Haji, khawatirnya keliru. Yang kita sangka itu malam ganjil ternyata malam genap. Nah, bagaimana agar aman? Rasulullah SAW dalam rangka antara lain mengamankan malam qadar itu sehingga tidak luput, ya, iktikafnya, berjaganya di masjid itu 10 hari terakhir itu full iktikaf siang maupun malam. Ini berat, apalagi yang masih karyawan perpajakan, nggak bisa, nggak boleh, dikomplain sama customer nanti, dimarahi oleh Pak Haji Rahmat nanti. Tetapi minimal malamnya. Kalau Cak Nun itu dulu mengibaratkan Lailatul Qadar itu adalah api di langit dan kita adalah pelita yang ada sumbunya. Pelita yang bersumbu ini akan disambar oleh api dari langit kalau pelita ini memiliki bahan bakar, diisi oleh bahan bakar. Kalau bahan bakarnya minyak tanah, daya kekerasannya menangkap api itu ya lemah. Kalau minyaknya ini jenis spiritus misalkan, ya lebih keras lagi. Kalau minyaknya ini jenis gasolin, jenis premium misalkan, akan dahsyat lagi. Nah, Ramadan hakikatnya adalah kita mempersiapkan diri sebagai pelita yang memiliki minyak yang berkualitas tinggi, sehingga Lailatul Qadar nanti itu yang mencari kita, yang akan menghampiri kita, melesat turun, menyambar sumbu yang telah kita siapkan dengan minyak tadi itu. Maka yang paling utama adalah mempersiapkan dirinya, kesadaran untuk bisa dihampiri oleh Lailatul Qadar itu adalah sejak awal Ramadan, terlebih 10 hari terakhir. Ya, saya berpesan betul, kalau pakai ilmu cegat-cegatan itu takut keliru, Pak. Ya, jadi kalau mau iktikaf lebih baik ya setiap malam lah. Karena bisa jadi yang kita anggap malam ganjil ternyata malam genap. Yang kita anggap malam genap ternyata malam ganjil. Itu yang bahaya. Jadi mudah-mudahan dengan ketulusan kita semua, dengan berupaya membangun kegembiraan, dengan mencari kenapa sih kok gembira Ramadan, di awal-awal sebelum kita masuk bulan Ramadan ini, menunjukkan kesungguhan kita dan mengundang pengakuan Allah bahwa kita adalah hamba yang tadi itu mujahidina minkum wasyabirin, bersungguh-sungguh dan bersabar, sehingga Allah akan merespon lebih besar dari niat kita untuk memperoleh keberkahan di bulan suci Ramadan. Maka Allah akan merespon lebih besar, memberikan karunia yang kemudahan yang lebih besar lagi, insya Allah. Demikian, nanti bisa kita kembangkan kalau ada dialog, ada pertanyaan atau apapun, monggo kita berbincang-bincang. Ingat, jenengan bukan murid saya, tetapi jenengan saya posisikan sebagai murad, orang yang menghendaki sesuatu. Nah, saya menemani. Kalau kali ini Bapak Haji Rahmat dan seluruh warga besar kantor pajak Pratama menghendaki kegembiraan untuk bisa menyambut Ramadan, saya menemani. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan barokah pertemuan kita kali ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, pantaskanlah hamba-hambamu yang saat ini sedang duduk bersama mengharapkan karunia-Mu, ya Allah, pantaskanlah
hati-hati kami, jiwa raga kami, untuk bertemu dengan tamu-tamu kami, tamu-tamu yang Kau kirimkan, yakni berupa bulan suci Ramadan ya Allah. Bulan di mana Al-Quran Engkau turunkan ya Allah. Jadikanlah Al-Quran masuk ke dalam jiwa raga kami ya Allah. Pantaskanlah hati-hati kami untuk menerima karunia-Mu yang besar, pahala yang besar, keutamaan yang besar, hingga Engkau benar-benar melihat kami sebagai hamba yang pantas. Engkau bersihkan dosa-dosa kami, sekeluar kami dari Ramadan kelak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang zalim terhadap kami sendiri, diri kami sendiri, dan zalim terhadap Engkau ya Allah. Maka apabila Engkau tidak mengampuni kami, maka apabila Engkau tidak mempermaklumi kami, sungguh kami adalah orang-orang yang sangat merugi, yang sangat celaka ya. Maka ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.